Di mana jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un. Mana sebaik-baik tempat itu, di situ dijelaskan jannatu adn, yakni surga Aden, ya, surga Aden, surga kalau nggak salah 8 apa berapa tuh ya, yang salah satunya jannatu Aden, jannatul firdaus, jannatul naim. Ada lagi nama surga itu surga jannah bagi siapa? Bagi orang yang kadhiminal ghaid, orang yang mampu menjaga amarah. Babus sodakoh, ada surga itu namanya pintu sodakoh, ada pintu sholat, ya. Ada khusus pintu babu kadhiminal ghaid, pintu surga bagi orang yang mampu menjaga amarah, ya, mampu menjaga emosi. Ini berat banget ini, ya kan, ya. Iya, kita kalau diomongin orang apa itu kan udah kesel aja, ya kan, kita udah marah, emosi. Tuh, itu orang yang nggak mampu menjaga emosi, padahal itu adalah bagian daripada tanda-tanda takwa. Wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu menjaga amarah. Nah, gitu. Jadi kita memang satu-satunya figur yang harus kita contoh, ada yang teladani adalah nabi. Nggak bisa, iya manusia biasa, tapi kita harus belajar. Nggak ada yang langsung bisa ngikutin, ya. Perlu latihan, belajar, latihan terus, begitu baru mampu, ya. Kalau untuk langsung kayak Nabi lah susah, ya, susah. Jadi perlu latihan, tahu, latihan terus latihan, nah baru nanti bisa menjaga emosi. Oh, susah sekarang, mau apalagi orang lain namanya naik kendaraan, ya kan, mundur tabrak, berantem, ya kan. Gak ada yang udah saling memaafkan, udah ini gimana damai, udah gak ada. Yang ada merasa kuat, ya kan, tonjok-tonjokan bisa tuh, gak ada. Jadi memang kadhiminal ghaid ini sulit, makanya ada pintu surga yang khusus untuk orang-orang yang itu, ya, kadhiminal ghaid. Yadkhuluna, mereka masuk ke dalamnya, ke dalam surga itu, yang sifatnya keadaannya itu adalah tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya itu al-anhar, sungai-sungai, ya, sungai-sungai. Ini gambaran betapa di surga itu nikmat gitu, ya, nikmat. Kita kan kalau udah ngelihat tumbuh-tumbuhan, sungai itu kayak pikiran itu kayaknya ngefresh gitu, ya, iya, nggak sumpek. Ini mau keluar rumah ngeliatin kendaraan pada lewat segala asap yuk, ya kan, udah puyeng, ya, udah buri. Tapi kalau kita misalnya di gunung, ya, istirahat, ya, di tempat, terus di situ ada tanam-tanaman hijau, enak, teduh, ya, tenang pikiran tuh, ya, perasaan kan gitu, ya, kalau ngelihat itu. Nah, itu kira-kira di surga begitu. Tapi ini gambaran kecil, ya, gambaran kecil. Bahkan sungainya itu bukan sungai yang seperti sekarang, air mah biasa. Ada nanti sungai dari madu, ya, sungai dari madu, gimana itu, ya kan, ya jangan dipikirin, ya, nanti ditunggu aja. Sungai dari khomer, arak ada. Khomer yang sekarang haram, ya, diharamkan karena memabukkan, menghilangkan akal. Lah besok di surga mah kagak haram, kagak memabukkan, ya. Dari susu, ada sungai dari susu, tinggal minum, mau nyebur di situ, ya kan, tuh, gitu. Jadi lebih daripada itu. Nggak usah pakai dipikirin lah, ntar ada semutnya dong, ya kan, lah kagak di kayak di dunia, ya, jangan dipikirin semut lah, kalau di dunia memang begitu, ya.
roti aja kita taruh di meja itu pagi-pagi, habis tinggal plastiknya doang, tikus rupanya ya kan. Kita udah siapin beli roti anget 2000, besok kali buat sarapan, lupa taruh di kulkas, taruh di atas meja. Pagi-pagi udah bikin kopi, mau makan roti lah, mana rotinya, habis dah itu. Iya, diduluin. Rupanya di roti itu belum ada nama saya ya. Iya, nama-nama tikus rupanya itu. Kan pada dasarnya begitu ya. Jadi rezeki itu ya memang sudah ada namanya masing-masing. Kalau kita misalnya beli gorengan, misalnya di warung siapa gitu ya kan, ada tahu, ada risol, ada. Nah di situ udah ada nama kita itu. Buat besok pagi nih ya, buat besok pagi beli nasi, beli gorengan, di situ udah ada nama kita, cuma kita nggak kelihatan, ya. Gitulah kita siap-siapin dari sore malam ya kan, seolah-olah wah ini rezeki Allah nih buat besok nih, gitu kan. Kita siapin 2 potong tuh roti ya kan, lumayan kali buat ganjel ya. Pagi-pagi dimakan tikus, berarti emang bukan rezeki kita kan gitu. Iya, rezekinya tikus ya. Nah itulah namanya hakikat rezeki itu begitu. Kalau kita paham kan udah selesai ya kan. Jangan ngambek ngomong, waduh mana nih habis dah ya, piring dipecah-pecahin misalnya kan, lah kan kagak beres ya. Songong, kurang ajar, apa aja keluar ya kan. Astagfirullah. Kita juga sama, ibu-ibu misalnya kan udah nyiapin buat beli nasi uduk sebungkus gitu kan, taruh di atas meja buat kita rencananya gitu ya. Tahu kita nyuci piring, ketiduran apa, begitu dibuka tuh bungkusan kagak ada ya kan. Siapa yang makan deh? Anaknya ya kan. Emang bukan rezekinya. Udah kita siapin ya kan, tar kalau habis kerja ini capek tinggal makan, udah siap-siap, begitu dibuka dimakan anak duluan ya kan. Emang itu tulisannya rezeki anaknya, nama anaknya itu kan gitu, hakikatnya kan gitu ya, tertulis di situ, cuma kita nggak kelihatan begitu ya. Termasuk juga duit ya, di dompet orang ya, mestinya ini hari ini nih mau bayar kontrakan apa kan gitu ya. Iya, kita mudah ngitung aja tuh saja ya, tahu-tahu kita udah nentuin aja, tahu-tahu misalnya yang punya kontrak yang apa, yang orang mau bayar kecelakaan ya kan itu. Jadi memang itulah, kita mah bisa berikhtiar aja, Allah yang menentukan begitu. Tapi harus yakin ya, Allah sudah memberikan jatah kepada kita. Kita kadang-kadang begitu, saking pelitnya kita megangin apa ditaruh di belakang, megangin kue gitu kan ya, takut diliatin orang. Dari belakang ayam ya kan, matol. Ayam tuh bisa matol ya, kita gede banget kan, buset ya. Kita mau udah umpet-umpetin tuh. Memang pada dasarnya emang bukan rezeki kita begitu ya. Kita juga beli baju pernah itu, omongnya dasar apa-apa ya, udah beli 1 potong, sambil iseng-iseng jalan digantung di motor ya kan, nggak tahu tuh nyelipnya bagaimana, perasaan saya emang udah digantung situ, nyampe rumah kagak ada tuh. Ya Allah, udah pilih-pilih bagus bener ya kan. Ya itu sama, belum rezeki kita, gak usah pakai ngambek kan gitu ya. Lantar mah ada duit telah beli lagi kan gitu. Ngendes, nah itu ngendes itu berarti bukti bahwa kita belum ikhlas kan gitu ya. Kan kita sambil belajar ya. Ya Allah, yang kemarin ketemu di pengajian ini ya kan. Ya Allah, emang udah ditentuin itu di bajunya itu belum tertulis namanya itu ya kan. Ya tertulis ternyata orang mana kan gitu. Cuma sayang aja nggak ketahuan tuh, nggak kelihatan. Di samping kita juga harus hati-hati, maksudnya itu usahanya ada ya. Lahum fiha,
bagi mereka di dalamnya itu mata ma yasyaun, apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka mau, semua ada ya. Bahkan digambarkan mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi basyarin, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan sesuatu yang belum pernah terdetik di dalam hati. Nah, itulah gambaran surga, ada semua. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Demikian itulah yajzi, ya, memberi balasan, Allah memberi balasan al-muttaqin kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yaitulah balasannya jannatu adn tadi. Jannatu adn. Ya, namanya surga ya biar berkelas-kelas, berpintu-pintu, ya namanya surga ya nikmat ya. Gitu, kayak ibaratnya di hotel ya. Yang namanya hotel ya enak kan gitu. Iya, beda dengan misalnya rumah-rumah biasa. Semua fasilitas disiapkan kan gitu. Lebih. Nah, apalagi hotelnya sampai bintang 5. Udah hotel biasa aja gitu udah senang banget kan gitu ya. Sama surga juga kira-kira begitu ya. Surga Firdaus itu tertinggi ya. Idza sa'ata jika kamu tuh meminta surga, mintalah Firdaus ya. Surga yang tertinggi gitu. Surga Firdaus. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Alladzina, siapa tadi yang sudah dijelaskan di atas itu? Alladzina, orang-orang, tatawaffahum, yang diwafatkan mereka itu al malaikatu, oleh malaikat, thayyibin, dalam keadaan baik ya, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Orang-orang di atas tuh ya, yang sudah menjadi penghuni surga, orang-orang yang bertakwa, itulah yang saat wafat dipanggil oleh Allah dalam keadaan baik, begitu ya. Dan Allah atau malaikat mencabut nyawa manusia itu sesuai dengan kondisinya. Kalau kondisi kita memang baik terus, insya Allah dalam keadaan baik ya. Sangat tergantung kebiasaan kita dah ya. Kita biasanya main gaple ya, bisa jadi saat kita main gaple itulah kan gitu ya. Iya, kalau enggak apa yang sering dibaca, apa yang sering dikatakan, apa yang dia sering dengar, apa yang sering dia lihat, itu aja ya. Kalau kita seringnya membaca Al-Quran, insya Allah harapannya kan itu. Kalau kita biasanya menjalankan sholat sunnah, barangkali saat sholat sunnah itu ya. Kalau kita biasa mendengarkan musik-musik misalnya tentang Al-Quran, ayat-ayat Allah ya, ceramah-ceramah agama, kemungkinan saat itu. Nggak jauh dari itu. Jadi kita ini buatlah kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Jadi kalau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kemungkinan khawatir, takut saat itu malaikat mencabut nyawa kita dalam kondisi tidak baik. Mereka mah dalam keadaan baik yang di atas tadi itu ya. Makanya banyak orang yang saat wafat itu mulutnya nggak berhenti baca Yasin ya. Iya, karena biasanya itu yang dia baca. Jadi untuk menjawab, untuk menciptakan kebiasaan itu harus diciptakan saat sehat ya, nggak bisa dadakan ya, nggak bisa dadakan. Kenapa? Ya namanya mati kan nggak ada yang tahu ya. Coba kalau mati misalnya dikasih tahu ya kan, tuh nggak ada yang enak makan itu ya kan. Iya. Apalagi misalnya dikasih tahu ntar meninggalnya misalnya bulan Maulid besok ya kan. Wah, tinggal berapa bulan lagi ya kan. Udah gak enak makan ya. Udah datang kemana aja minta maaf itu ya kan pasti kan. Saudara-saudara datengin dah sama orang pasti baik itu ya. Karena apa? Mau mati ya kan. Aduh, ada aja. Untung tidak dikasih
tahu itu tempatnya. Bagtatan, tiba-tiba datangnya, langsung dijemput. Ya. Ya. Jadi kondisi baik. Mereka dikatakan apa? Yaquluna, mereka mengatakan salamun alaikum. Keselamatan atau sejahtera alaikum buat kalian semua. Udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, karena apa yang telah mereka lakukan. Enak bener ya. Di malaikatnya gitu ya. Salamun alaikum, salam sejahtera buat kalian semua. Kira-kira mau ngejemputnya itu juga malaikatnya baik, ya kan? Salam, kira-kira gitu ya. Dari Allah kamu nanti akan mendapatkan surga. Tuh mau disebut nyawanya dikasih tahu dulu. Gimana nggak seneng kan? Ya mungkin juga nggak terasa tuh masuk ke dalam surga. Jadi salamun alaikum. Makanya kita sering dibaca surah Yasin itu dibaca sampai 3 kali. Salamun qawlam mir rabbir rahim, gitu ya. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Itu saking senengnya. Salamun, ucapan salam. Qawlan, ucapan min rabbir rahim, dari Tuhan yang maha pengasih, penyayang. Tuh kira-kira ya, senang banget mendapatkan salam dari Tuhan, dari Allah yang nanti akan bertemu dengan kita, akan dipertemukan kita ini dengan Allah. Apalagi sama Allah, sama Nabi aja kan kita sangat berharap bertemu dengan Nabi. Jadi begitu. Jadi sekali lagi ini memang malaikat mencabut nyawanya aja ini ngasih informasinya bagus ya. Sudah dikasih tahu tempatnya surga. Lah enak kan? Tuh. Kenapa dia balasannya surga? Karena apa yang telah mereka lakukan baik, takwa, menjaga diri dari semua yang dilarang Allah. Ya, jasad kita jangan sampai terkena api neraka. Tuh, jadi semua ini tergantung kepada apa yang kalian lakukan. In khairan fa khairun, jika yang kalian lakukan itu baik maka balasannya baik. Wa in syarran fa syarrun, jika itu yang dilakukan buruk, jahat, maka balasannya juga jahat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan sekecil apapun itu khair, kebaikan, yarah, Allah perlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, barang siapa yang melakukan satu kejahatan sekecil apapun, yarahu, maka Allah pun memperlihatkannya. Enggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi tergantung amal perbuatan kita. Udah. Hal yang duruna illa anta tiyahumus sayyhumul malaika aw ya'tiya amru rabbik wallahu a'lamu bissawab.